Empat pemain untuk gantikan Asnawi Mangku Alam saat timnas Indonesia jumpa Jepang. Asnawi Mangku Alam Bahar mengalami cedera saat membela Port FC. Cedera itu membuat Asnawi butuh waktu hingga 4 pekan untuk pulih dan mungkin absen saat timnas Indonesia berjumpa Jepang. Asnawi cedera saat membela Port FC melawan Nahon Ratchashima di pekan ke-10 Thai League One 19 Oktober. Port FC menang 3-2 pada laga tersebut. Asnawi mencetak gol ketiga alias penentu kemenangan Port FC. Jika waktu pemulihan butuh waktu 4 pekan, Asnawi mungkin absen saat timnas Indonesia bertemu Jepang pada 14 November 2024 nanti. Lantas, siapa pemain yang bisa mengisi pos bek kanan jika Asnawi harus absen? Yang pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh bisa jadi andalan di posisi bek kanan. Sebelum mengalami cedera dan absen pada duel lawan Cina, Sandy Walsh jadi andalan Indonesia saat berjumpa Bahrain. Posisi natural Sandy Walsh memang bek kanan, namun dia juga bermain sebagai bek tengah dalam skema 3 bek sejajar. Secara teknis, Sandy Walsh adalah pemain yang bagus. Namun melihat statistik yang dicatat, ada hal unik pada sosok Sandy Walsh. Dia sangat jarang bermain penuh saat dimainkan sejak menit awal oleh Shin Tae-yong. 2. Eliano Reinders. Shin Tae-yong membuat keputusan menarik saat Indonesia bertemu Cina. Sang pelatih mencoret nama Eliano Reinders dari daftar skuad. Padahal dengan cedera yang dialami Sandy Walsh, dia diprediksi bisa jadi pemain inti. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberi informasi tentang situasi ini. Dia menyebut Eliano dicoret karena tidak masuk dalam rencana taktik tim pelatih. Meski begitu, bukan berarti Eliano tak punya bisa berkontribusi pada laga-laga selanjutnya. Eliano diyakini punya banyak hal yang bisa ditawarkan dan bisa jadi opsi pengganti Asnawi Mangku Alam. 3. Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri tampil sangat bagus di Piala Asia 2023 lalu. Hanya saja pada beberapa laga timnas Indonesia terakhir, Yaakob Sayuri harus menepi. Dia berada dalam kondisi cedera pada beberapa pemanggilan terakhir. Yaakob Sayuri sudah pulih dari cedera yang dialaminya. Dia sudah bermain secara reguler untuk Malut United. Perlahan dia mulai mendapat sentuhan terbaiknya. Jika dalam kondisi bugar pada November 2024 nanti, Shin Tae-yong harusnya bisa memanggil Yaakob Sayuri lagi. Secara teknis, pemain seperti Yaakob Sayuri masih sangat dibutuhkan. Dan yang keempat, Pratama Arhan. Dia bisa jadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk peran bek kanan. Walau posisi naturalnya adalah bek kiri, Pratama Arhan telah membuktikan bisa bermain sebagai bek kanan. Pratama Arhan bermain sebagai bek kanan saat Indonesia berjumpa Cina. Datang dari bangku cadangan, Pratama Arhan memberi opsi yang menarik dengan kemampuan melepas umpan crossing. Selain itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan juga terbukti masih relevan dan bisa dipakai timnas Indonesia untuk mencetak gol.